pikiran kita, pola pikir kita, IQ kita, pola nalar kita, paradigma kita. Tidak boleh mentok, tidak boleh jongkok, harus terus berkembang, dinamis. Kalau perlu kita bisa jauh lebih selangkah daripada media-media yang selama ini punya ribuan berita dahsyat. Itu pemikiran kita, itu gaya pikir kita, itu paradigma kita. Tidak boleh mentok, harus senantiasa dicas. Kasih inputan-inputan, masukan-masukan yang membuat ini jadi cerdas. Membuat ini melahirkan sesuatu yang brilian. Membuat otak kita, daya pikir kita, paradigma kita bertahan di tataran yang begitu berat bernama roda usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Siang kali ini kita akan angkat tema nata rupa. Kepanjangan dari nafas kita harus panjang. Apa tadi singkatannya? Nata rupa. Kepanjangannya nafas kita harus panjang. Nafas yang seperti apa? Menghirup oksigen, udara segar. Itu salah satunya. Tapi nata rupa di sini, nafas kita harus panjang, itu skupnya lebih global. Isinya lebih substantif dan lebih banyak, serta lebih mengarah kepada apakah kita punya bekal yang sebegitu kuat, sebegitu panjang, sebegitu banyak, sebegitu dahsyat, dan sebegitu berpotensi menyebabkan kita punya gerakan usaha menjadi berkepanjangan, menjadi continue, menjadi berkelanjutan, bisa diwariskan ke anak cucu. Itu makna yang sebenarnya. Jadi nafas kita harus panjang, nata rupa, bukan saja sekedar itu bagian dari nafas kita harus panjang, tapi nafas kita harus panjang, nata rupa di sini adalah perumpamaan kata, ibarat kata, ungkapan kata, di mana setiap orang yang melakukan pergerakan, melakukan peradaban, melakukan upaya, usaha, bisnis, wiraniaga, retail, dagang, UMKM, membina para binaan, itu harus panjang nafasnya. Satu, nafas kita harus panjang, salah satunya adalah fisik kita tidak boleh sakit-sakitan. Harus prima, vitalitasnya harus bisa dipastikan di atas 85% setiap harinya. Kalau tidak, programnya berjalan, kitanya sakit. Programnya belum jalan, kitanya sudah ngembrek di rumah sakit. Atau program saat berjalan, kitanya lagi tidak prima. Pada saat nafas kita tidak panjang dari sisi vitalitas, prima, dan segala sesuatu yang menyangkut tentang fisik kita tidak memadai, maka akan mempengaruhi kita punya program, mempengaruhi kita punya gerakan, mempengaruhi kita punya peradaban, berpengaruh pada roda usaha, berpengaruh pada retail, bisnis, perniagaan, apapun yang Anda lakoni akan terpengaruh dan akan sangat punya pengaruh dari fisik Anda yang tidak mumpuni, yang tidak prima, yang tidak bagus. Makanya pastikan nafas kita harus panjang, salah satunya adalah fisik kita senantiasa prima, vitalitas kita terjaga, prosentase kesehatan kita terus stabil 85%, 90% sebagainya. Kalaupun sakit ya ala kadarnya lah, yang tidak mengganggu kita punya ruang gerak usaha, tidak mengganggu pergerakan dan peradaban yang sedang kita jalani dan seterusnya. Yang kedua, nafas kita harus panjang di sini salah satunya adalah pikiran kita, pola pikir kita, IQ kita, pola nalar kita, paradigma kita. Tidak boleh mentok, tidak boleh jongkok, harus terus berkembang, dinamis. Kalau perlu kita bisa jauh lebih selangkah daripada media-media yang selama ini punya ribuan berita dahsyat. Itu pemikiran kita, itu gaya pikir kita, itu paradigma kita. Tidak boleh mentok, harus senantiasa dicas. Kasih inputan-inputan, masukan-masukan yang membuat ini jadi cerdas. Membuat ini melahirkan sesuatu yang brilian. Membuat otak kita, daya pikir kita, paradigma kita bertahan di tataran yang begitu berat bernama roda usaha, roda peradaban, roda pergerakan, roda bisnis, roda retail, bina UMKM. Pikirannya tidak boleh bocah, tidak boleh kerdil, tidak boleh kecil, dan harus senantiasa diasah hingga akhirnya brilian dan jenius.
Walaupun jenius nggak dilalah bisa memastikan Anda jadi sukses atau tidak, tapi pada saat kita sudah berjalan dengan kondisi yang super jenius, maka keberhasilan di depan mata. Yang ketiga, ruhani kita, agama kita, keyakinan kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta, walaupun ditaruh di urutan ketiga, itu yang paling utama ya. Pastikan kita tidak goyah dalam meyakini bahwa segala sesuatu yang dijalani atas dasar perintah dan atas dasar syariahnya. Ya, bisnis kita tidak boleh ngasal, harus halal. Tidak boleh sembarangan, harus halal. Tidak boleh zolimi orang lain. Tidak boleh ada yang tersakiti. Tidak boleh ada orang yang terpinggirkan. Usaha kita berdasarkan ridho karena Allah semata. Yang keempat, pastikan kita punya gaya melihat seperti TLC tadi. Itu yang juga tidak pernah mengedip. Ini perumpamaan kata ya, kan nggak mungkin kita nggak ngedip ya. Tapi maksud saya gimana caranya di roda usaha ini, kalau kita ngedip, tim kita yang lain memantau. Kalau kita ngedip, manajer kita lain melihat gitu lah. Pandangan kita, cakrawala kita, kacamata kita harus panjang. Tidak boleh cuma ini aja yang kita tatap. Kalau seandainya yang di belakang 50 kilo yang belum akan datang masih bisa terlihat, masih bisa terlacak, masih bisa terinventarisir, masih bisa teridentifikasi, dahsyat. Jadi pola pandang dan pola penglihatan kita juga harus panjang. Yang berikutnya adalah jiwa kita. Jiwa kita, hati kita harus bersih. Gak boleh baper. Dikit-dikit mutung, ngambek, down, putus asa, frustrasi. Harus panjang, harus matang, harus kuat, harus dipastikan jiwa dan segala sesuatu yang terkait dengan kejiwaan kita tidak boleh ngasal di roda peradaban, di roda perniagaan, di roda pergerakan, di roda bisnis. Karena jiwa juga memastikan agar semua itu berjalan sedemikian prima. Yang berikutnya adalah tapakan kita, melangkah kita, kaki kita, tapakannya istiqomah, konsisten, penuh komitmen, tidak melenceng, tidak ngalor, tidak ngidul, terus sesuai dengan yang sudah dititahkan, sesuai dengan yang sudah digariskan, yang disepakati, dan yang sudah ditetapkan. Ini garis kita loh, ini etape kita loh, ini lintasan kita loh, ini jalur kita loh. Jangan ngalor ngidul, berbahaya. Dan selebihnya adalah nafas kita harus panjang, lebih dari sekedar itu. Kita punya banyak improvisasi, dedikasi, karya, promosi, intuisi, apapun yang menyebabkan nafas usaha kita, gerak usaha kita, nadi dan denyut jantung usaha kita tidak pendek, tidak cukup bersinggungan dengan kita saja, tapi ada tidak ada kita, dia tetap bisa berjalan. Ada tidak ada kita, ini tetap bisa diwariskan. Ada atau tidak ada kita, ini tetap punya manfaat kepada orang sekitar. Syukur bisnis kita menjadi rahmatan lil alamin. Semua orang bisa mengambil manfaat, semua orang bisa mendapat manfaat, semua orang bisa mendapat berkah, semua orang bisa mendapat maslahat. Nah, itu keren. Nafas kita harus panjang, terjadi di semua roda bisnis usaha kita. Nafas kita harus panjang, harus terjadi di semua pergerakan kita. Nafas kita harus panjang, harus terjadi di semua peradaban kita. Nafas kita harus panjang, harus terjadi di semua sektor di mana kita akan menjalani dengan nafas yang panjang, dengan durasi yang panjang, dengan tidak boleh waktu yang sempit, karena kehidupan ini masih akan terus berjalan. Sementara kalau nafasnya sempit, nafasnya pendek, sayang kehidupan berjalan, kita cuma termangu, topang dagu, karena sudah tidak punya nafas, tidak punya ambisi, tidak punya improvisasi, tidak tahu apa yang mau direalisasikan, tidak tahu apa yang mau dijalankan, tidak tahu apa yang mau diwujudkan. Minim ide, minim gagasan, minim ide. Karena salah satunya terkait dari yang tadi saya simpulkan, di mana pikiran, cakrawala pandangan kita, ruh kita, batin kita, jiwa kita, semua harus tertata di nata rupa. Nafas kita harus panjang. Jangan lupa, simpulkan dari nafas kita harus panjang. Tadi sudah ada langkah, sudah ada cakrawala memandang, sudah ada cakrawala bagaimana kita berpikir. Satu saya kasih bocoran. Tadi saya lupa tentang mengatur wicara, cara berbicara kita. Diplomasikah kita atau asal bunyi? Diplomasikah kita atau asmuni, asal mulut bunyi?
diplomatika kita, atau asal mulut terbuka keluar suara. Nah, itu juga tidak nguntungin buat kita punya peradaban, buat kita punya pergerakan, buat kita punya roda usaha, perniagaan, retail, UMKM, dan binaan-binaan yang sedang kita tata mereka untuk menjadi sesuatu yang lebih punya nilai, lebih punya arti, lebih punya makna, dan lebih punya kesan kepada semua yang menjadi penikmat dari semua program kita. Jangan lupa, kesimpulannya ditulis ya di kolom komentar. Jangan lupa kritisi, diskusi, atau apapun yang kira-kira bisa membangun. Masuk juga di kolom komentar sekaligus dengan komentar Anda semua. Like, subscribe, dan sebarkan jika memang layak disebarkan. Jika tidak pantas sebarkan, dimusnah, dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita, dan jangan sampai ini diambil sama orang, karena tidak ada manfaatnya toh. Kalau ada atensi yang sifatnya usulan dong, mau materi A gitu, mau contoh kasus A, mau kisah B, mau sirah C, monggo tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau layak dan pantas, saya akan tayangkan dan kita akan ungkap. Oke, terima kasih. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.